Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Mari persiapkan hati untuk sama-sama sebentar kita masuk dalam ibadah. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi. Mari kita persiapkan hidup kita untuk menerima firman-Nya dan terus dibangun dan dituntun oleh Roh Kudus. Pagi hari ini kita kedatangan tamu, seorang hamba Tuhan dari kota Yogyakarta, Bapak Pendeta Jimmy Sugiarto. Silakan berdiri Pak Jimmy, mari kita beri tepuk tangan. Sebelum kita beribadah bersama-sama, mari kita berikan salam kanan kiri kita atau tanda begini ya. Salam, salam berkat. Tuhan mengasihi kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat, dan berkat-Nya, menyertai dan memberkati kita dalam ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Sekali lagi shalom, selamat pagi menjelang siang. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Bulan ini tema kita adalah kemerdekaan umat Kristen. Dan saya yakin ketika Tuhan hadir, maka ada kemenangan, ada kemerdekaan, ada kelepasan. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama naikkan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Amin, amin. Saya percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kami bersyukur. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari katakan, ku
kuasa yang tak terbatas. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya ajak mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Katakan, katakan tahta kasih, karunia-Mu Bapa. kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam Hadirat. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Ku yakin, haleluya. Ku yakin Amin. Kami percaya Tuhan. ku rasakan Ada kuasa yang tak terbatas yang akan memenuhi kita. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di Katakan lebih lagi, ku yakin. yakin Kau hadir di Mari jemaat Tuhan, pujikan ini. Ada kuasa Tuhan. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa, Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, kami percaya Tuhan, kami percaya. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Macam katakan kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Mari jemaat Tuhan, Kau hadir di sini. kami percaya Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Katakan lebih lagi, ku yakin. Ku yakin Kau hadir. Mari yakini betapa Tuhan luar biasa. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Amin. Biar jemaat di tempat ini kau mengalami kemenangan. kemenangan
Kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan kalau bulan ini kami masih tetap ada di tempat ini. Kami menikmati ibadah demi ibadah. Kebenaran firman-Mu makin menguatkan setiap kami menjadi jemaat umat-Mu yang dimerdekakan. Kami rindu mengalami kemerdekaan Tuhan. Dari problem-problem yang ada di bumi ini Tuhan, Engkau yang beri kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya percaya Tuhan nanti sebentar kalau kita firman-Mu ditabur, itu menjadi kekuatan buat kami. Mari Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya percaya katakan sama-sama. Amin. Beri tepuk tangan dong buat Allah kita yang luar biasa. Hari ini kami mau bersuka cita Tuhan. Boleh tepuk tangan sama Bapak Ibu. Hari ini, Mari coba Tuhan. dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Sekali lagi katakan, hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Di dalam siapa? Dalam Tuhan, Di dalam Tuhan. Boleh lambaikan tangan sama-sama. Mari coba Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan hari ini. hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, Mari semuanya di atas. Amin. bersyukur. Hari ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Di dalam Tuhan. Dalam Tuhan, Bersuka. bersyukur. Dalam Tuhan, Mari goyang siap. 1, 2, 3. Mari teman-teman lambaikan tanganmu. Mari teman-teman tepuk tangan sama-sama. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Cinta. bersuka. Biar ada roh sukacita di tempat ini. Sukacita kami di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai selama-lamanya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Amin. Yang di atas dong tepuk tangan dong.
dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak dan berbicara, Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Untuk selama-lamanya, biar Tuhan memerintah hidup kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Seberapa banyak yang siap untuk terima firman Tuhan pagi siang hari ini? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Wah, mantap nih. Boleh saya ajak kembali kita bangkit berdiri, siapkan hati untuk firman Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Amin. Tiada pernah sedetik pun Tuhan selalu ada, amin. Tiada pernah Kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Katakan, dalam janji-Mu, biar kami menikmati kemenangan-Mu. Kemenanganku selamanya Kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Mari katakan, Kau Tuhan yang setia, walau ku harus berjalan. Mari jemaat Tuhan pujikan ini. dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah Bagi hidupku. Katakan ini dengan sungguh-sungguh, katakan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Kemenangan kami Tuhan, dan selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, terima kasih Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan
mari katakan Yesus. Amin. Yesus Engkau juru selamat. Mari pujikan ini. Ada kemenangan kami Tuhan. Selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu. Waktu tempat kami persilahkan kepada hamba-Mu selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi besar setia Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. 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 Tuhan, kami bangga sekali. Tuhan, kami sungguh-sungguh bangga punya Allah yang menyertai kami, yang tidak sedetik pun meninggalkan kami. Allah yang selalu setia Tuhan. Bahkan di saat kami tidak lagi berdaya, Kau Tuhan yang terus menanggung kami, Kau Tuhan yang terus menolong kami. Sehingga kami tidak menghadapi semuanya sendiri. Tapi ada Allah yang kuat, ada Allah yang perkasa, ada Allah yang maha di atas segalanya menyertai setiap kami. Engkau pembebas kami Tuhan. Kau yang memerdekakan kami. Karena itu siang hari ini kami berdoa, kami buka hati, jamah setiap kami, lawat setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami gak bisa lakukan, Tuhan bisa lakukan buat kami. Biarlah siang hari ini kemerdekaan terjadi buat kami. Biarlah siang hari ini kelegaan terjadi buat kami. Pemulihan terjadi dalam hidup kami. Kami siap diberkati, hamba-Mu berserah dalam pertolongan-Mu Allah Roh Kudus. Pimpin sepenuhnya, lakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Sehingga setiap kami boleh pulang dengan kemenangan, dengan perubahan, dengan kemerdekaan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Mari umat pemenang di tempat ini bersama-sama kita serukan, amin. Berikan kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Terima kasih Pak Hoki dan tim musik pujian, ya, tambah siang tambah semangat, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan juga buat mereka. Bapak Ibu Saudara yang di atas, yang di bawah, teman-teman yang masih muda semangat. Wah, ada Pak Yo di atas, luar biasa. Yang semangat boleh katakan haleluya. Nah, itu luar biasa, kasih tahu kanan kiri semangat di dalam Tuhan. Nah, bulan ini bangsa kita merayakan kemerdekaannya yang ke-79. Itu sebabnya tema firman Tuhan siang hari ini adalah jiwa yang merdeka. Jangan sampai bangsa kita merdeka tapi jiwa kita tidak merdeka. Hari ini saya berdoa setiap kita juga dimerdekakan oleh Tuhan. Minggu lalu saya khotbah dari Galatia di Jogja. Ya, jemaat di sana adalah jemaat yang sudah Kristen, sudah mengikut Yesus. Dan mereka menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Tapi ternyata mereka kembali lagi, jiwa mereka kembali lagi diperbudak oleh aturan-aturan Taurat, oleh aturan-aturan adat istiadat Yahudi. Jadi sekalipun Kristus sudah memerdekakan mereka, tapi jiwa mereka belum merdeka. Karena mereka merasa kalau tidak melakukan ini dan itu mereka enggak diselamatkan. Nah, hari ini kemarin kita baru saja merayakan kemerdekaan Republik kita yang ke-79. Pertanyaan yang kita mau renungkan siang hari ini, sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka? Kita baca ayat pertama kita di 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang menghendaki kita sehat dalam segala sesuatu.
Bukan hanya jasmani kita, bukan hanya rohani kita, bukan hanya ekonomi kita baik, tapi seluruh sisi dalam hidup kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Mari kita baca bersama. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, Tuhan menghendaki kita baik-baik dalam segala sesuatu, termasuk di dalam jiwa kita. Nah, masalahnya saudaraku berikutnya, kita itu sudah lama merdeka. Tapi ternyata ada satu keadaan yang dihadapi bangsa kita. Indonesia sekarang dinyatakan darurat kesehatan mental. Darurat kesehatan jiwa. Saya percaya di gereja ini enggak ada. Di luar sana yang ada, amin. Amin. Nah, ternyata yang pertama, sekarang 1 di antara 10 orang Indonesia itu mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan. Berarti kalau penduduk Indonesia 270 juta, 27 juta jiwa mengalami gangguan kesehatan jiwa. Di antara 27 juta itu 19 jutanya adalah orang yang berusia 15 tahun ke atas. Ya masih SMP, SMA, tapi sudah kena gangguan kejiwaan. Nah, yang lebih menyedihkan lagi, 1 di antara 3 remaja kita itu sudah mengalami tekanan mental. Ini bisa dimengerti ya. Zaman dulu kita enggak banyak les, yang mungkin angkatan saya, Pak Minggus, Pak Yonatan, ya Pak Heri, pulang sekolah masih sempat mainan. Ya, ada yang di kampung, ada yang sama teman-temannya main di sungai. Nah, anak sekarang terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, berangkat sekolah tuh jam 6 pagi menghindari macet. Nah, bangunnya jam berapa gitu kan? Lalu pulang sekolah jam 2. Jam 2 enggak langsung pulang. Les inilah, les musik lah, habis itu les lagi matematika lah, les bahasa Inggris. Ada anak di Jakarta tuh yang pulang sekolah jam 9 malam. Plus les-les itu akhirnya sampai di rumah jam 9 malam, udah capek, udah enggak sempat mainan, udah enggak sempat refreshing, udah enggak punya me time, tidur lagi besok pagi seperti itu lagi. Bagaimana enggak mau gangguan kesehatan mental Bapak Ibu? Karena dari kecil sudah mengalami tekanan mental yang berat. Tadi pagi anak saya nomor 2 beribadah ya, tempat ini. Beberapa hari ini dia cemas, karena ini ada isu yang disampaikan oleh BMKG ya, fakta sebetulnya, tapi kita enggak tahu terjadi kapan. Indonesia akan mengalami megatrust, gempa bumi 8 skala Richter dan memungkinkan tsunami. Memang secara umum Jawa aman ya, kecuali Jawa Barat, ya, kemudian pulau-pulau, karena di Indonesia tuh banyak gunung berapi di bawah laut. Dan setelah diam berlama-lama ternyata masih banyak yang aktif, saudara. Nah, anak saya tuh baru SMP kelas 3 sekarang. Ya, dia berkata seperti ini, nanti kalau aku gak sempat kuliah gimana? Nanti kalau kiamat datang gimana? Tiba-tiba saudaraku pagi-pagi ya, baru sekolah jam pertama, dia tuh WA mamanya, "Mah, kata teman-teman sebaiknya surat-surat berharga mulai disiapkan. Sebaiknya kita mulai packing, siap-siap mengungsi. Nanti kalau tiba-tiba terjadi gempa bumi dan tsunami." Nah, saudara, suatu kali saya kaget lagi. Memang nomor 2 ini pinter ya, dia akademiknya bagus. Berapa waktu yang lalu saya kaget lagi, dia sedih, nangis dan berkata, "Kenapa ya saya SMP itu belum sesukses teman-teman, belum sekaya teman-teman. Rasanya hidupku tuh belum berhasil." Biasanya anak SMP itu masih main-main, saudara, masih seneng-seneng. Tapi anak sekarang tuh yang dipikirin sudah sukses atau belum. Punya handphone yang gambarnya apel kroa atau tidak. Jadi standar anak sekarang tuh lebih berat dari zaman kita dulu. Nggak heran banyak yang kena gangguan mental Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih cirinya orang yang sehat secara mental. WHO, Badan Kesehatan Dunia, mengatakan orang yang sehat mental itu yang pertama bisa menangani tekanan hidup yang wajar. Jadi kalau nggak ada bencana, nggak ada orang tuanya meninggal, seharusnya rata-rata di antara kita tuh kuat menghadapi masalah. Seharusnya setiap kita itu kuat menghadapi stres.
Tapi kenapa banyak hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, gara-gara nggak punya handphone yang terbaru, ada anak bunuh diri. Gara-gara kemarin ada teman hamba Tuhan cerita gini, dia punya teman Kristen, apartemennya banyak, sukses, pengusaha sukses di Jakarta, kekayaannya banyak, lompat dan betul-betul meninggal, bunuh diri, lompat dari atas apartemennya. Kenapa? Merasa bahwa hidupnya gagal. Padahal dia sebetulnya orang yang sukses. Tapi melihat diri sendiri gagal, saudara. Melihat diri sendiri nggak mampu menghadapi kehidupan. Sehingga akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Nah, orang yang sehat mental itu bisa menghadapi tekanan hidup yang sehari-hari yang normal. Yang kedua, menyadari potensi diri. Sebetulnya saya suka ayat ini ya. Pencobaan yang kita alami itu nggak melebihi kekuatan kita. Dan setiap kali kita diizinkan dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang hebat di konseling Kristen, kita diajari bahwa Tuhan itu sudah memberi kita solusi. Dan kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan melihat jalan keluar. Kalau saudara ada di suatu ruangan dan kita punya kuncinya, maka sekalipun pintu terkunci, harusnya kita takut nggak? Kita ada di suatu ruangan, pintunya terkunci, tapi kita pegang kuncinya. Takut nggak? Harusnya nggak takut. Tapi berapa banyak orang yang kalau saya tanya ya, baik itu di sekolah teologi, di sekolah pramugari, di bimbingan pranikah, bahkan di sekuler. Saya tanya gini, apa sih kelebihanmu? Apa sih potensi yang kau miliki dalam hidupmu? Mereka garuk-garuk kepala dan berkata, apa ya Pak? Ya. Saya ngajar di sekolah pramugari sebagai sarana PI juga, sebetulnya enggak cuma cewek, tapi semua petugas bandara dididik di situ. Termasuk keamanan bandara dididik di situ. Nah, saya dapat mata kuliah itu terakhir Bapak Ibu, yaitu bagaimana lolos menghadapi wawancara kerja. Nah, di situ saya ngalami, bayangin ya, sekolah pramugari sudah dididik hampir 6 bulan, tapi di hari mata kuliah terakhir tuh saya tanya, apa sih kelebihanmu? Apa sih sisi positif dirimu? Mereka selalu garuk-garuk kepala dan berkata, enggak ada Pak. Lah kalau enggak ada gimana nanti mau ngelamar kerja? Apa yang kamu mau ceritakan supaya kamu bisa diterima gitu. Nah, banyak orang tuh enggak nyadari bahwa dia punya potensi, yang dia sadari masalahnya. Oh Pak, kalau potensi enggak punya, tapi kalau kelemahan Pak, banyak sekali Pak. Saya bisa sebutkan satu persatu. Nah, oleh karena itu hari ini orang yang sehat mental itu tahu bahwa Tuhan memberi kita potensi untuk keluar dari setiap pergumulan kita. Yang ketiga, orang yang sehat mental itu bisa belajar dan bekerja dengan baik, bisa konsen, bisa fokus. Berapa banyak hari-hari ini kita susah sekali untuk fokus. Badan kita ada di gereja tapi pikiran kita kemana-mana. Kita tidur tapi rasanya makin capek, pikirannya jalan terus. Karena apa? Kita merasa dikejar-kejar oleh problema kehidupan. Lalu yang terakhir, bisa berkontribusi positif buat lingkungan. Berapa banyak hari ini orang itu mengisolasi diri di kamar terus. Takut keluar-keluar, takut ketemu orang. Karena nggak siap menghadapi tekanan kehidupan. Nah, ini ciri-ciri bahwa sebetulnya kita tidak sehat secara mental. Nah, pertanyaannya, apa sih penyebabnya kita nggak sehat secara mental? Ada 3 saudara. Yang pertama bisa keturunan. Saya mengkonseling beberapa orang, saya lihat sebetulnya ini orang yang normal. Tapi keluarganya yang nggak normal. Ada seorang gadis ya, masa pandemi, dia dari sebuah kota di Jawa Tengah. Usianya sudah 30 sekian. Tapi kemana-mana diikuti mamahnya terus. Gini nggak boleh, gitu nggak boleh, ketemu orang dilarang. Sampai dia tuh pengen bunuh diri. Sampai dia tuh agresif dan sempat mau bunuh mamanya. Lalu kita konseling. Lalu saya berkata, tante maaf ya, sebetulnya anak tante ini jadi begini karena andil juga tante. Tante overprotective. Gadis seusia ini gak boleh keluar, dikunci di rumah terus. Dia tertekan dan akhirnya jadi agresif. Yang kena tante lagi. Nah, ternyata tantenya juga ngomong, dulu mama saya juga seperti itu. Wah, ini jadi turun-temurun saudaraku ya. Lalu yang kedua karena lingkungan. Nah, inilah yang kita mau bahas secara khusus hari ini. Tekanan lingkungan yang membuat akhirnya kita
tidak sehat secara mental. Atau yang ketiga, double keduanya. Sudah kena keturunan, kita nggak sehat mental, masih lingkungan kita banyak tekanan. Sehingga akhirnya kita merasa dibelenggu secara mental. Nah hari ini kita mau fokus pada yang lingkungan. Bagaimana kita mengatasi gangguan jiwa, gangguan mental, karena tekanan hidup yang terus meningkat. Sebetulnya bukan hanya di zaman ini saja. Di Timotius dikatakan bahwa di masa akhir akan datang saat-saat yang sukar. Tapi kalau kita tanya papa mama kita tanya emak engkong kita, ternyata di masa mereka pun mereka menghadapi masa yang sukar juga. Nggak lebih mudah daripada sekarang. Nah sekarang bagaimana kita bisa menghadapi tantangan kehidupan yang makin sulit itu. Next. Pertanyaannya gini, kenapa ya orang zaman sekarang makin banyak yang stres? Kenapa ya sekarang anak-anak muda, anak-anak remaja, bahkan anak kecil banyak ke psikolog? Apa sih yang buat kita makin stres? Ternyata jawabannya salah satunya karena sosial media. Waktu pandemi kemarin, kita work from home, WFH, kita nggak ngapa-ngapain. Yang ada di tangan kita apa? Handphone, sosial media. Sehingga kita banyak menghabiskan waktu kita di sosial media, Instagram, WhatsApp lah, TikTok, dan lain sebagainya. Nah setelah pandemi berlalu, kita terlanjur terbiasa dengan sosial media. Betul Bapak Ibu? Betul? Hari ini sudah update status, hari ini sudah posting, wah mengutamakan Tuhan itu betul ya, jadi ke gereja dulu, nanti Instagramnya nanti. Nah di survei ternyata rata-rata orang Indonesia itu lebih dari 7 jam, bahkan 7,5 jam sehari mengakses internet. Sehari 24 jam berarti 8 jam sendiri kita untuk internet. Nah padahal semakin kita lihat internet, semuanya kebuka kan. Kalau kita makin tahu, oh hampir habis ini ada bencana ini. Di sana ada kerusuhan, di sana ada perang, di Ukraina terjadi seperti ini, di China terjadi seperti ini, Amerika krisis. Makin banyak tahu kira-kira makin tenang atau makin khawatir? Makin khawatir. Makin banyak melihat, ya sekarang banyak toko online shop kan. Makin saudara banyak melihat, makin pengen enggak? Makin pengen. Ih ngapain lihat-lihat? Enggak beli kok. Cuma lihat. Akhirnya order juga, akhirnya beli juga. Kenapa kita bisa beli? Nah ini di Jepang ya, pernah diteliti. Di sana itu diajar untuk melihat di rumah itu barang kita apa saja. Ternyata kalau kita lihat banyak barang-barang di rumah kita tuh barang-barang yang enggak kita butuhkan. Hanya karena keinginan, melihat mumpung diskon, beli. Mumpung diskon beli, habis itu cuma ditaruh di rumah, nggak pernah dipakai sampai sekarang. Kenapa? Karena melihat, makin banyak dengar, makin khawatir, makin kita takut. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan dari tekanan kehidupan yang semakin rumit itu. Ada beberapa hal saya mau bagikan. Yang pertama, masih semangat? Amin, semangat. Yang pertama adalah cukupkan diri dengan apa yang ada. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Yakobus 1 pasal 14 sampai 15 kita mau baca. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah saudaraku, manusia pertama Adam dan Hawa jatuh sebetulnya diawali bukan karena makan buah itu. Tapi keinginan mereka untuk makan buah itulah yang membuat mereka jatuh dalam dosa. Tuhan ciptakan mereka, kasih mereka di Taman Eden dan berkata semua boleh dimakan kecuali yang satu itu. Semua boleh, yang enggak boleh cuma satu. Tapi si ular datang dan iblis pakai dia. Lalu manusia mulai berpikir, iya ya, gak enak cuma jadi ciptaan. Saya juga pengen seperti Tuhan, pengen jadi pencipta. Gak enak semua boleh, tapi yang itu gak boleh. Aku maunya semua jadi milikku, semua boleh kumakan. Nah seringkali manusia termasuk kita jatuh
dalam tekanan kehidupan karena keinginan. Kita nggak pernah merasa cukup. Kita lihat tetangga punya mobil baru, kita merasa enak ya, jadi dia mobilnya baru. Tetangga beli TV yang 65 inch, TV kita 42 inch, kita merasa kurang. Kita merasa nggak hebat. Yang sana anaknya bisa sekolah di sekolah favorit, kita iri. Kita selalu merasa kurang, nggak cukup dan nggak cukup. Sehingga kita sulit untuk bersyukur. Kita selalu meratapi hidup kita. Tuhan, kenapa ya hidup saya belum diberkati? Tuhan, kenapa ya hidup saya belum seindah orang itu? Padahal teman-teman kita kalau melihat hidup kita lebih luar biasa daripada hidup mereka. Tadi di awal saya cerita seorang pengusaha di Jakarta yang lompat bunuh diri dari apartemennya. Nah, ada seorang lagi di Jakarta, penghasilannya pas-pasan. Dia tinggal di kos-kosan di Jakarta, bahkan gajinya itu cuma cukup sampai tanggal 25. Dan terkadang setelah tanggal 25 ke atas dia harus puasa, menunggu sampai gajian lagi, saudara. Lalu suatu kali ditanyai, temannya pendeta bertanya, kenapa sih kamu bisa bertahan dalam keadaan yang seperti ini? Dia berkata, aku tuh mensyukuri tanggal 1 sampai 25 bisa makan dengan enak, puji Tuhan. Tapi tanggal 26 sampai akhir bulan aku juga menikmati karena setiap hari Tuhan bekerja dengan mujizatnya. Tiba-tiba ada teman yang ajak makan. Tiba-tiba pimpinan di kantor kasih nasi kotak. Tiba-tiba tetangga sebelah rumah punya kerja, bagi makanan. Nah, aku mengucap syukur untuk hari-hari di saat aku kelimpahan maupun kekurangan. Itu sebabnya aku bisa tetap happy. Nah, orang itu sekarang saudara jadi pengusaha sukses. Tapi ketika ditanya apa sih yang membuat kamu bahagia, dia berkata yang sama. Karena aku belajar mengucap syukur dengan apa yang aku punya. Sedikit atau banyak, aku selalu belajar mengucap syukur. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 4, 11-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saat berkata seperti ini, kukatakan ini bukan karena kekurangan. Berarti Rasul Paulus mungkin dalam keadaan yang baik-baik. Tapi dia berkata sekalipun aku bisa lebih, aku belajar untuk mengerem diriku. Aku belajar untuk mencukupkan diriku. Aku belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaanku. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita terkadang kemakan oleh iklan. Next slide. Kalau kita lihat iklan mobil, biasanya kalau iklan mobil di TV, gambarannya seperti apa? Satu keluarga, suami, istri, orang tua, anak, kakek, nenek naik mobil baru. Kira-kira kalau iklan mobil wajahnya cemberut atau ceria? Ceria, ketawa-ketawa, mereka saling pandang, ya, mereka liburan dengan mobil baru. Lihat iklan motor, aktornya iklan cemberut, selalu tersenyum, ya, orang mungkin pacaran boncengan naik motor baru dengan sukacita, dengan gembira. Sehingga di otak kita tuh terbentuk gini, berarti kalau mobilku baru, aku akan lebih bahagia. Berarti kalau rumah saya baru, saya akan lebih bahagia. Padahal belum tentu, itu cuma iklan, saudara. Ada orang yang rumahnya baru bunuh diri juga ada. Nah, kuncinya berarti bukan baru. Kuncinya berarti bukan punya lebih banyak. Kuncinya adalah apa yang ada padamu saat ini, bersyukurlah. Punya istri seperti yang sekarang, di sisimu yang Tuhan berikan, bersyukurlah. Punya anak-anak seperti sekarang, bersyukurlah. Punya toko walaupun belum ramai, bersyukurlah. Ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang ada, jiwa kita dimerdekakan dari yang namanya tekanan kehidupan. Berapa banyak hari ini mau belajar bersyukur? Amin. Amin. Karena itu next slide. Bahagia itu sekarang. Banyak orang bahagianya nanti, Pak, kalau saya punya ini, kalau saya naik jabatan, kalau saya naik gaji, saya pasti akan lebih bahagia. Salah. Bahagia itu sekarang, jangan nunggu naik gaji.
Bahagia itu sekarang, jangan nunggu segala sesuatunya baru. Kita bahagia ketika kita bisa mencukupkan diri dan mensyukuri apa yang ada. Berhentilah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Maka kita akan lebih bahagia. Yang kedua saudaraku, apa resepnya kita bisa mengalami kemerdekaan secara jiwa? Yang kedua adalah belajarlah berkata tidak. Enggak semua hal itu selalu ya. Enggak semua ya itu selalu baik, saudara. Terkadang kita juga perlu belajar berkata tidak. Markus 1, 35, 36. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia, maksudnya Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Siapa yang pagi hari ini sudah berdoa? Siapa yang pagi hari ini tadi sempat saat teduh? Puji Tuhan, amin. Nah, kita perlu tiap-tiap hari. Di kota ini kita banyak profesional, banyak pekerja. Terkadang minggu pun kita nggak sempat untuk Tuhan. Padahal butuh yang namanya waktu teduh. Tuhan Yesus melayani, dia melakukan banyak KKR, dia pindah-pindah kota, tapi setiap pagi dia menyediakan waktu untuk teduh. Kita butuh di-refresh Bapak Ibu. Kita butuh peristirahatan dalam roh. Kita butuh dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Bukan hanya pikiran manusia, bukan hanya pekerjaan terus. Jiwa kita butuh di-recharge. Yang bisa nge-recharge siapa? Tuhan. Karena itu penting untuk tiap-tiap pagi kita punya waktu sama Tuhan. 36, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. 37, waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. Kalau sekarang mungkin bukan semua orang mencari kita. Baru mau saat teduh, notifikasi masuk. Buka mata lagi. Baru satu lagu, televisi, tiba-tiba FTV-nya sudah mulai. Seakan-akan kita tuh dikejar-kejar terus, seakan-akan tuh kita nggak punya waktu untuk doa. Nanti sajalah siangan, nanti sajalah sore lah, sampai malam pun kita nggak punya waktu untuk berdoa. Tapi ketika semua orang mencari Yesus, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan Injil karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus itu hidup 33,5 tahun. Dan dia melayani 3,5 tahun terakhir dalam kehidupannya. Nah, katakanlah dia sedang ada di kota Kudus. Ini hanya perumpamaan ya. Pagi-pagi benar, malam sebelumnya Tuhan Yesus KKR, ada ibadah. Lalu keesokan harinya pagi-pagi benar, dia sengaja menyepi. Ya, mungkin ke mana ya, kalau sini naik ke tempat, ke gunung, ya. Dia berdoa di sana, sengaja menyendiri supaya bisa teduh. Kadang itu perlu disengaja supaya kita bisa dekat sama Tuhan. Nah, ketika dia sedang menyendiri, ternyata orang sudah antri KKR di bawah. Dan murid-muridnya panik nyari, ini mana pembicaranya? Dicarilah ke atas gunung, ke atas bukit. Dan ketika ketemu mereka berkata, Tuhan, mereka semua sudah nungguin. Orang-orang sakit, orang-orang yang butuh pelepasan, butuh dilayani. Tapi saudara, jawaban Tuhan Yesus buat mereka syok. Bukannya Tuhan Yesus berkata, yuk kita layani mereka. Tapi Tuhan Yesus berkata, enggak, no. Waktuku di Kudus sudah selesai, ini saatnya pergi ke tempat lain. Seakan-akan jawabannya Tuhan Yesus ini kejam. Enggak punya hati kayaknya. Tapi kita tahu di ayat 39, kalau hari itu, kalau pagi itu Yesus enggak pindah kota, 3,5 tahun terakhir hidupnya, pelayanannya enggak akan selesai. Yesus bisa berkata tidak. Ini kebalikan dari kita, saudara. Next slide. Kita itu ingin menjadi semuanya. Pak RT juga, di gereja juga, dimanapun kita ingin semua kita bisa menjabat. Kita ingin main badminton juga, main tinju juga, semua main bola juga, saudara. Sehingga akhirnya apa? Tertekan, gak punya waktu istirahat. Pikirannya untuk orang lain terus. Gak pernah punya waktu untuk mengisi diri sendiri. Akibatnya stres, tertekan, keluarganya gak bahagia. Kita aktivis di mana-mana, tapi keluarga kita gak harmonis, saudara.
Kenapa? Karena tidak bisa berkata tidak. Kita ingin melayani semua orang diterima. Nah Bapak Ibu Saudara, terkadang ada orang datang ke saya, Pak bisa konseling anak saya enggak? Saya selalu berkata gini, maaf Pak, Bu, boleh enggak saya refer, saya kirim ke teman saya yang memang ahli remaja dan anak-anak. Bagian saya keluarga dan pernikahan saudara, saya enggak ahli mengkonseling anak. Nah sebagai konselor pun harus tahu mana yang bagian saya, mana yang bukan keahlian saya. Nah kalau semua diiyanin, kasihan yang dikonseling. Nah hari ini belajarlah berkata tidak saudara. Kita enggak harus menyenangkan semua orang, tapi akhirnya kita terpenjara, kita tertekan, kita stres, karena kita takut mengecewakan orang lain. Next slide. Waktu mau berangkat ke tempat ini, ban mobil saya ganti saudara, dan saya mau spuring biar habisnya rata. Ketika saya bawa ke bengkel dan mau spuring, di bengkel spuring itu, bengkelnya berkata, Pak ini cuma bisa dibalancing, tapi nggak bisa dispuring. Saya tanya kenapa? Bel joy-nya sudah aus Pak. Kalau mau dispuring, bel joy-nya harus ganti dulu, nanti baru bisa lurus. Tapi saya mau ke Kudus, butuh berapa lama? 2 hari Pak, harus cari spare part dulu. Waduh kalau 2 hari nggak sempat. Saya tanya, bahaya enggak kalau saya pakai ke Kudus? Lalu montirnya berkata, masih aman sih Pak, paling bunyi-bunyi dikit. Nanti saja pulang dari Kudus baru diganti. Saya tanya, kenapa sih bisa aus? Dia menjawab gini, mobil yang banyak gede itu, bel joy-nya kepake terus, kena goncangan terus. Dia melebihi beban, jadi pasti cepat aus. Nah yang namanya spare part kendaraan saja kalau dipakai terus melebihi beban, bisa aus, bisa rusak. Badan kita kalau bekerja melebihi kemampuan kita bisa sakit, apalagi jiwa kita Bapak Ibu. Sering kita beristirahat badan, tapi jiwanya enggak beristirahat. Lihat HP terus, lihat TV terus. Berapa banyak sekarang anak muda ya, saya kadang mendisiplin anak-anak saya. Di kasur pun lihat HP terus. Jiwanya hampir-hampir tidak istirahat. Hari ini belajarlah berkata tidak. Suatu kali saya ketinggalan HP saudara. Dan itu rasanya ternyata nikmat sekali. Begitu buka HP itu biasanya udah dikejar orang, tanya ini itu. Begitu 1 hari ketinggalan HP rasanya aku merdeka. Terkadang sesekali kita perlu berpuasa untuk sosmed, berpuasa untuk pegang HP saudara. Biar kita lebih refresh lagi. Amin? Iya. Karena makin capek kita, makin tidak produktif. Makin segar kita, makin kita bisa produktif. Yang ketiga, berhentilah jadi Tuhan. Ya, pernah nonton film Evan Almighty? 1 hari Tuhan libur dan dia kasih ke manusia jabatan Tuhan. Ternyata jadi Tuhan tuh berat saudara. Tapi berapa banyak tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita itu pengen jadi Tuhan. Bahkan sudah jadi Tuhan atas hidup kita. Kita baca ayat terakhir, Markus 14 ayat 36. Ini doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Berapa banyak, saya tanya sekali lagi, yang percaya Tuhan itu luar biasa. Boleh lambaikan tangan? Berapa banyak yang percaya Tuhan bisa melakukan apapun? Boleh angkat tangan? Tuhan bisa, amin? Amin. Mari kita lihat sama-sama doanya Tuhan Yesus. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Berarti kalau mau Bapak bisa ngelepasin Tuhan Yesus dari kayu salib gak? Bisa. Tapi kita lihat perkataan selanjutnya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku Tuhan, kalau bisa Bapak, kalau bisa aku jangan disalib dong. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Ini agak lain saudara sama doa kita hari-hari ini. Doa kita hari-hari ini apa? Tuhan aku mau dia jadi pacarku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus harus. Tuhan langitnya mendung, pokoknya jangan hujan dalam nama Yesus. Sesekali kita boleh minta kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi berapa banyak kita sering mendikte Tuhan. Tuhan tuh gak boleh tidak. Tuhan maunya kita jawabnya yes semua. Tuhan kita maunya Tuhan lakuin semua yang kita mau.
Itu yang menjadi penyebab apa? Kita banyak kecewa sama Tuhan. Ada sebuah gereja, kemarin saya sharing dengan Pak Billy Lantang, Pastor Billy Lantang melayani di gereja kami. Lalu ketika jemput dari bandara, saya sharing, dia sharing. Pak, dia berkata, ada yang salah dengan pengajaran di sinode kami katanya. Dia berkata, kenapa Pak? Karena dulu di gereja tempat di mana dia berada itu selalu mengajarkan mujizat, berkat. Pokoknya apapun yang kita minta harus terjadi. Nah ketika pandemi terjadi saudara, banyak jemaat marah dan kecewa. Telepon gereja, kenapa orang tua aku meninggal kena COVID? Katanya enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kenapa usahaku bangkrut? Kenapa sepi? Katanya Tuhan selalu memberkati. Banyak orang tuh salah konsep tentang Tuhan. Banyak orang maunya ngatur Tuhan. Tuhan yang disuruh nurut kita. Maka ketika hidup kita tidak seperti yang kita mau, kita kecewa, kita tertekan, kita stres berat. Ketika orang tua kita diambil Tuhan, kita nggak bisa terima. Hari Jumat kami ada KKR, ada satu anak muda. Dia nggak bisa terima papanya meninggal karena COVID. Di masa COVID, bukan karena COVID tapi meninggal di masa COVID. Baru kemarin dia mau ke gereja saudara. Nggak terima sama Tuhan. Nah berapa banyak kita sering seperti itu. Masalah sebagian orang adalah ingin seperti Tuhan, mengatur semua sesuai kehendak kita. Makin banyak kita berusaha mengatur apa yang di luar kendali kita, makin banyak kita akan kecewa. Nah yang benar apa? Next slide. Orang itu sakit mental karena mengharuskan dirinya, menekan dirinya dengan kata-kata harus. Saya harus juara, enggak apa-apa itu semangat. Tapi kalau enggak juara, belajarlah mengucap syukur. Ada orang yang ketika enggak juara, harus, tetap harus. Itu yang buat kita sakit jiwa. Itu yang buat kita terbelenggu, kata harus. Saya punya teman di Jakarta, ini bukan salahnya Jarum saudara, ini salah orangnya ya. Dia dulu atlet badminton pelatnas di Jarum saudara. Nah saya kenal suami istri, istrinya berkata, Pak hati-hati ya kalau ngomong sama dia. Lah kenapa Cik? Karena sejak dia jadi atlet itu sampai sekarang yang terekam di pikirannya adalah aku harus nomor 1. Jadi kalau kita ngomong sama dia dan seolah-olah itu dia merasa kita itu lebih dari dia mesti akan tersinggung dan berhenti ngomong. Kenapa? Harus. Kemarin ada satu ibu, dia berkata seperti ini. Dia ikut tim pembangunan, gereja kami sedang membangun, dia ikut sponsorship. Dia berkata, Pak saya mau berhenti dari tim ini. Kenapa Bu? Saya sudah bagi proposal Pak, ditolak. Lah kenapa emang? Kami juga ditolak Bu. Dia berkata, sejak SMA, sejak saya masih gadis, tidak ada pria yang menolak saya. Saya tidak pernah ditolak dalam hidup ini. Sekalinya ditolak sakit hati banget saudara. Nah seringkali kita seperti itu, kita selalu harus. Mari hari ini kita belajar let God and let go. Bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu yang jadi. Next slide. Banyak hal di luar kendali kita. Namun sesungguhnya di dalam kendali tangan Tuhan. Tidak semua harus instan seperti mau kita. Terkadang perlu nikmati prosesnya sehingga semua akhirnya berakhir dengan baik saudara. Pemain musik, ya, singer bisa persiapkan diri. Saya akan tutup dengan kesaksian ini saudara. Gereja kami baru 2 tahun perintisan. Sejak tahun 2022, mulainya pun di ruang kelas STT saudara. Dan saat mulai itu gitar gak ada. Gitar bukan elektrik, gitar biasa, akustik pun gak punya. Lalu setelah berjalan beberapa bulan, ada mujizat Tuhan. Ya, orang dari gereja lain berkata, Pak ini ada hotel yang bisa dipakai dengan harga yang istimewa. Bapak cobalah ke situ, ketemu manajemen, kalau suka ruangannya pakai. Kami ngalami mujizat saudara, hotel di Jogja itu kecil, ruangan kecil, per 3 jam itu minimal 800.000 1 juta untuk ibadah, untuk sekali ibadah. Kami dikasih itu kalau ibadah pagi cuma bayar 400.000, kapasitas 80 orang. Lalu suatu hari kami tambah ibadah sore, saya pikir pasti naik lagi kan, paling enggak 2 kali lipat, 400 kali 2, 800.
Tapi dari manajemen hotel berkata, Pak, yang pagi 400, yang sore 200 ribu saja. Bayangkan sewa gedung 3 jam, kapasitas 80, cuma suruh bayar 200 ribu, padahal AC hidup terus dari pagi sampai sore, saudara. Nah, suatu kali perusahaan hotel tempat kami beribadah itu, manajemennya kena kasus jiwasraya. Hotel itu disita oleh Kementerian BUMN. Manajernya tadi orang gereja Kristen Jawa, sekarang ganti orang seberang. Lalu kami tanya, Pak masih boleh pakai ibadah? Boleh, silahkan pakai kapanpun. Tapi tiap kali kami mau masuk, tanya pegawainya, dari atasan belum suruh buka Pak. Itu kan sama saja nggak boleh kan. Akhirnya kami pindah-pindah hotel. Padahal jemaat kami itu mayoritas manula, om-om, tante-tante, oma-opa, pakai kursi roda. Lalu orang-orang kanker, anak-anak yang autis berkebutuhan khusus, itu jemaatnya isinya seperti itu, saudara. Jadi kalau cari hotel harus lantai 1 atau yang paling enggak ada liftnya. Karena enggak mungkin mereka itu naik tangga. Enggak dapat hotel. Terakhir dapat hotel yang lantai 1 sekali pakai 2 juta. Bayangin dari 600 ribu 2 juta. Hanya ibadah yang 2 kali. Jadi ibadah sekali saja. Karena kita enggak sanggup bayar 4 juta sehari. Tapi mujizatnya di sini, saudara. Kami enggak cari-cari, kami cari udah bingung kemana-mana. Tiba-tiba ada orang dari gereja lain loh. Saya enggak ketemu orangnya, orang dari gereja lain telepon pemilik sebuah bangunan. Bangunan itu dulu gereja sudah dirubah jadi kosan, kos-kosan. Lalu tiba-tiba pemiliknya itu berkata, telepon saya, bisa ketemu enggak? Mau enggak kalau kamu rubah kos-kosan ini kembali jadi gereja? Lalu saya tanya, berapa om? Lantai 1 100 juta per tahun, lantai 2 100 juta per tahun, 200 juta per tahun. Terus dia tanya, gereja punyanya berapa? Gereja mampunya berapa? Lalu saya berdoa dalam hati dan memberanikan diri. Boleh enggak kalau 3 tahun 100 juta? Itu tawaran gila, saudara. Sudah 200 juta per tahun, saya mintanya 3 tahun 100 juta. Tiba-tiba omnya kasih, saudara. Lalu saya baru merenungkan, andai kata kita enggak diusir, hari ini kita enggak punya tempat ibadah yang bisa dipakai tiap hari. Andai kata saya mintanya cepat-cepat, pokoknya asal sewa hotel. Hari ini kita enggak punya bangunan yang kita bisa pakai sepanjang tahun. Terkadang kita tuh enggak sabar sama yang namanya menunggu. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kok doaku belum dijawab? Cepat Tuhan, cepat Tuhan. Padahal Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di depan sana. Dan ketika waktunya sudah tepat, baru kita bisa melihat, oh ternyata maksud Tuhan diusir dari hotel itu karena mau dikasih ini toh. Kalau saya nggak sabar dan sewa hotel lagi, hari ini nggak dapat tempat, saudara. Nah, Bapak Ibu, hari ini yang ketiga, jangan jadi Tuhan. Tapi izinkan Tuhan yang ngatur hidup kita. Rencananya terlebih indah. Terakhir ya, karena ini ibadah terakhir. Yang tadi 3 poin ini saya tambahkan di PowerPoint nggak ada. Yang keempat, punyailah komunitas yang sehat. Ya. Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Satu lagi Kisah 12 ayat 12, Petrus ditangkap, dianiaya, tapi malam-malam malaikat membebaskan dia. Dan ketika dia bebas dari penjara, ini saudara, masalah orang yang keluar dari penjara seringkali bingung siapa yang bisa terima dia. Tapi dikatakan di Kisah 12 ayat 12, dan setelah berpikir sebentar, pergilah Petrus ke rumah Maria ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Hari-hari ini kenapa banyak orang sakit mental? Karena teman-temannya toksik, karena keluarganya toksik, bukannya mendukung jadi lebih baik, tapi menekan lebih turun, menghancurkan bahkan. Karena itu kita perlu komunitas yang sehat. Bisa olahraga, bisa yang lain, tapi salah satu yang saya mau katakan adalah gereja. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan. Jadi memang ada orang-orang tertentu, sudah capek kerja, udah banyak masalah, gereja lagi. Tapi saudara, gereja itu Tuhan pakai untuk memulihkan kita.
untuk memerdekakan kita dari pikiran yang salah. Gereja mungkin punya banyak kelemahan, tapi saya mau katakan akan lebih buruk kalau kita tidak bergereja sama sekali. Karena komunitas di luar belum tentu memerdekakan kita. Banyak komunitas justru membuat kita makin terpuruk dan terikat hal-hal yang salah. Hari ini ketika saudara tertekan banyak masalah, jangan makin menjauh dari gereja. Tapi makin komit ke gereja, makin komit persekutuan, sehingga kita boleh dipulihkan dalam Tuhan. Hari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian yang berkata, di dalam setiap musim kehidupan kita akan bisa lalui bersama dengan Tuhan. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bersama-sama sekali lagi, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, Mari kita masuk waktu teduh sejenak. Hari ini mungkin ada saudara yang merasa masih belum merdeka. Saudara Kristen, Bapak Ibu, Om Tante ke gereja, tapi hidupnya selalu tertekan. Mungkin khotbah hari ini berbicara buat saudara. Kenapa tertekan? Mungkin yang pertama gak pernah merasa cukup. Kita punya anak, kita protes terus. Kenapa sih kamu gak kayak anak tetangga itu? Kita punya suami, kita protes terus. Kita punya istri, kita kecewa terus. Akibatnya apa? Kita terbelenggu. Kita nggak pernah bisa bersyukur karena kita nggak pernah merasa cukup. Semuanya serba salah. Hari ini Bapak Ibu kalau mau merdeka, belajar mengucap syukur. Belajar mensyukuri, menerima apa yang ada. Kedua, belajar berkata tidak. Berapa banyak orang, semua kegiatan diikuti. Semua kepengurusan diambil saudara. Sehingga akhirnya keluarga saudara gak harmonis. Gak pernah di rumah, pergi terus. Aktivitas terus, capek, fisiknya sakit. Lama-lama jiwanya juga tertekan. Hari ini belajarlah berkata tidak. Yesus saja berkata tidak. Gak semua harus iya. Kalau itu gak membuat kita lebih baik, beranilah berkata tidak. Yang ketiga saudara, jangan jadi Tuhan. Belajarlah seperti Tuhan Yesus yang berkata biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan tuh tahu yang terbaik. Jangan kita merasa kita yang tahu yang terbaik. Dan memaksakan semua harus seperti mau kita. Dan yang terakhir punya komunitas yang sehat. Pergaulanmu menentukan hidupmu. Kalau pergaulan kita negatif, kita makin tertekan. Tapi kalau pergaulan kita positif, tiap kali kita ketemu mereka, kita akan dimerdekakan, kita akan semangat, kita akan bersuka cita. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara, di atas, di bawah, dimanapun semua, pejamkan mata. Kalau ada yang butuh didoakan, di tempat saja angkat tangan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara, buat teman-teman
Ya, puji nama Tuhan, ada yang lain lagi. Puji Tuhan, ada yang lain lagi, oke. Bapak, saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu, buat Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini yang sedang merasa terbelenggu, merasa tertekan dengan tantangan kehidupan. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini segala belenggu tidak bisa bersyukur. Segala belenggu tidak bisa berkata tidak. Segala kuk Tuhan yang merasa mengatur semuanya saat ini Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Belenggu pergaulan yang toksik, yang menekan Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kelegaan ya Bapak, berikan damai sejahtera, sukacitamu penuh Tuhan. Kemerdekaan yang sejati terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami sungguh-sungguh merdeka karena Kristus yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya mau serahkan pada majelis untuk menutup ibadah ini. Kami mengucap syukur untuk apa yang kami terima pagi siang hari ini Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu yang kami terima ini betul-betul kami simpan dalam roh kami, dalam hati kami. Dan akan menjadi kebenaran dalam kehidupan kami Tuhan. Biar setiap jemaat di tempat ini mengalami kemerdekaan, mengalami pembebasan. Karena firman-Mu ini kami yakini adalah firman yang berkuasa. Membuat kami lebih cerdas lagi, membuat kami punya hikmat Tuhan. Bagaimana kami boleh menikmati akan kehidupan yang semakin berat. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Meteraikan Tuhan, meteraikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, silakan duduk Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Jimmy Sugiarto. Dari kemarin ya seminar keluarga, lalu kemudian pada pagi ibadah raya pertama dan yang kedua. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanan Bapak ke depannya. Kemudian untuk beberapa warta yang mau sampaikan, untuk pelantikan majelis baru periode 2024 sampai 2028. Oleh anugerah Tuhan akan dilaksanakan pelantikan majelis periode masa bakti 2024 sampai dengan 2028 dalam ibadah raya yang pertama pada tanggal hari Minggu tanggal 1 September 2024 pukul 6.30 oleh Bapak Pendeta Minggus Minarto Pranto atau Bapak Gembala kita. Nah, untuk baiknya kita saksikan dulu tayangan video ini. Shalom, saya Lukas Karwoto. GI aku makin besar, makin berkenan. Saya Keti Kustaman, bersama Yesus, GI aku luar biasa. Saya Agnes Kristia Himawan, GI-aku berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nama saya Daniel Primajaya, GI aku peduli, penuh kasih, dan menjadi berkat. Shalom, saya Natalia Kristianti. GI-aku peduli, menginspirasi, dan berdampak. Saya Markus Diki Sistanto. GI-aku semakin cinta Yesus. Saya Unarjo Sutikno. GI-aku bertumbuh, berkembang, dan menjadi besar. Nama saya Hanawati. GI-aku gandul Gusti saklawase. Saya Heri Setiawan. GI-aku Unity in Diversity. Saya Budi Santoso. GI aku terus berkarya dan melayani dengan kasih. Saya Stephen Adriel Antonia. Berkat dikelola dengan integritas, profesional,
dan transformatif. Terima kasih. Nama saya Agus Suhianto. Giaku melayani dengan kasih. Puji Tuhan, demikian tadi Bapak dan Ibu majelis yang akan dilantik tanggal 1 September. Kemudian untuk berita duka, telah pulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera Kristus, saudara kita seiman Bapak Susanto Wibowo dalam usia 67 tahun yang beralamat di Keramat RT 008 RW 003 Kudus, meninggal Senin 19 Agustus 2024 dan sudah dimakamkan hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 di Darussalam. Segenap keluarga besar Gereja Al-Masih menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan. Kemudian untuk acara Happy Friday PWK Ester Gia Kudus, diberitahukan kepada jemaat khususnya para wanita Giaku bahwa untuk Jumat kelima seksi PWK Ester Gia Kudus akan mengadakan acara Happy Friday, doa bagi bangsa Indonesia, dan akan menyelenggarakan acara perlombaan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pada pukul 16.30 atau setengah 5 ya, bertempat di lantai dasar GIA Kudus dengan dress code merah atau putih. Kemudian untuk acara Camp Pria Gideon, Camp Pria Gideon GIA Kudus akan diadakan pada tanggal 15 sampai 16 September 2024 bertempat di Wisma Elika Bandungan. Pembicara Pendeta Gideon Yulianto dengan iuran per orang 100.000. Bagi para pria yang akan mengikuti acara tersebut di atas, silahkan mendaftar kepada Bapak Muji Hartono atau Bapak Agus Suhianto. Kemudian untuk fellowship seluruh pelayan mimbar, mengingatkan kembali kepada seluruh pelayan mimbar GIA Kudus untuk hadir dalam acara Fellowship All Praise and Worship Team yang akan diadakan pada hari Minggu 25 Agustus 2024 pada pukul 6 sore, jadi hari ini ya, bertempat di ruang ibadah utama lantai 2. Mohon kehadiran dari seluruh majelis bidang ibadah beserta seluruh tim, baik itu tim musik, WL, singer, choir, dancer, tamborin, flag, multimedia, dan soundman. Berikutnya Beston Pagi Raya Keluarga. Mari hadir dan ajalah anggota keluarga dalam Beston Pagi Raya Keluarga bersama setiap hari Sabtu pada pukul 5 pagi. Di GIA Kudus Ruang Serbaguna lantai 1. Kemudian untuk PDF wilayah akan dilakukan secara serentak pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pada pukul 18.30 bertempat di wilayah masing-masing. Silahkan Bapak Ibu Jemaat bergabung di PDF wilayah masing-masing. Kemudian untuk perjamuan suci hanya mengingatkan saja bahwa minggu pertama kita akan terima pelayanan perjamuan sini. Kiranya Bapak Ibu bisa hadir dan terima pelayanan.
Untuk selengkapnya Bapak Ibu bisa perhatikan pengumuman atau warta ini dicetak maupun elektronik. Kemudian kami akan menyambut apabila ada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, silahkan bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu majelis bisa menyambutnya. Ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Yang atas? Oke. Sekarang kami menyambut bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun. Mungkin tadi pagi tidak hadir, ulang tahunnya, hadirnya pada ibadah kedua, silakan bangkit berdiri. Iya, di sebelah kanan ya, kalau dari sana ya. Di atas? Ada, di depan ya. Oke, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nanti Bapak Gembala akan mendoakannya. Dan mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari sepanjang minggu depan ini. Jadilah saksi Kristus, milikilah pribadi yang kuat, mental yang kuat karena firman Tuhan dan Roh Kudus menyertai dan melindungi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa supaya hidup kami semakin kuat mengiring Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam dunia ini begitu banyak goncangan kehidupan. Tapi kami mau supaya jiwa kami merdeka dan kami punya kepribadian yang terus bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di dalam hari-hari ini. Berkati mereka. Engkau telah menambahkan 1 tahun di dalam hidup mereka. Jadikanlah mereka murid-murid Kristus yang sejati. Berkati masa depannya, keluarganya, apa yang dikerjakannya dituntun oleh hikmat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, bergumul dan memuji Engkau bersama-sama untuk sidang jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit atau usia lanjut ya Tuhan. Berilah mereka kekuatan, penghiburan yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, yang sedang sungguh-sungguh menghadapi masalah-masalah yang pelik. Berilah kekuatan bagi keluarga-keluarga yang masih muda dan merindukan mendapat keturunan. Tuhan, bukakanlah berkat-berkat keturunan untuk keluarga-keluarga yang muda ini. Kami bersyukur bahwa jemaat-Mu telah memberikan hidup mereka kepadamu ya Tuhan. Bukan saja hidup mereka, tetapi mereka membawa persembahan untuk mendukung gereja milik Tuhan ini. Pekerjaan Tuhan ini membutuhkan dana operasional yang dimana akan dialokasikan di dalam berbagai macam kegiatan. Dan anak-anak-Mu sudah memberikan yang terbaik melalui kolekte, melalui persepuluhan, melalui persembahan yang lainnya. Kami sungguh berdoa Engkau memberkati mereka satu persatu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk kota ini. Tuhan berkati kota ini supaya aman dan stabil. Sehingga keluarga-keluarga kami yang bekerja, berdagang, berusaha mempunyai bisnis, anak-anak muda yang berkarir, Tuhan sertai berkati. Keluarga-keluarga Kristen yang mempunyai usaha, Tuhan sertai berkati. Sehingga mereka boleh mengembangkan, dan terutama
di kota yang aman ini berita Injil boleh disampaikan dengan baik, tanpa gangguan apapun juga. Dan biarlah Roh Kudus menyatakan kuasa firman dan kuasa mujizat, tanda-tanda dan keajaiban yang ada. Berkati juga negara kami ini ya Tuhan. Kiranya para penguasa boleh sadar diri untuk berjalan di jalan kebenaran. Mereka tidak membengkokkan hukum dan kebenaran untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan keluarga. Tetapi kepentingan di mana Tuhan mau berkati bangsa ini semakin hari semakin besar. Terima kasih, berkati perdamaian dunia supaya bangsa-bangsa boleh berdamai satu sama lain dan jauhkanlah dari segala peperangan yang membahayakan peradaban umat manusia. Kami berdoa di tengah-tengah prediksi mengenai megatrust, gempa bumi dengan skala Richter yang tinggi. Tuhan berkati supaya wilayah-wilayah yang dilalui lempengan-lempengan, Tuhan jaga masyarakat di sana. Tuhan lindungi bangsa ini, Tuhan memproteksi sehingga sekalipun itu terjadi tetapi Tuhan menyelamatkan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, jadilah kami pembawa damai-Mu di mana saja kami berada, di keluarga, di kantor, di masyarakat, di gereja. Kami membawa kabar sukacita dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah engkau beribadah, berbuat bakti kepada Tuhan, lanjutkanlah perjalanan hidupmu, perjalanan dalam kegiatanmu dalam hari-hari ke depan ini. Dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah
sukacita di dalam Engkau Tuhan. Haleluya.